Balik lagi sama gue Faris. Buat yang baru di sini, kenalin nama gue Faris. Gue mahasiswa S3 tahun ketiga di Kyoto University. Jadi minggu lalu gue dapat notifikasi dari Journal of Cleaner Production atau JOCP. JOCP ini adalah salah satu jurnal dari Elsevier yang fokus ke environmental science atau ilmu lingkungan. Beberapa dari lo mungkin pernah denger atau pernah baca, pernah nyari, pernah make malah beberapa artikel dari jurnal ini. Email notifikasi itu bilang kalau artikel yang gua jadi penulis bersamanya itu akhirnya akan dipublikasi. Tapi gua rasa pengumuman ini lebih berharga buat si penulis utamanya daripada gua. Gua kan cuma penulis ketiga soalnya. Artikel yang kita tulis bareng-bareng ini ngomongin soal hal-hal yang mempengaruhi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar dalam kaitannya sama emisi gas rumah kaca dan kampanyenya Jepang dalam menurunkan emisi gas rumah kaca nasional. Jadi beberapa tahun lalu, Jepang itu sempat kampanye memberikan subsidi dan potongan pajak ke mobil-mobil baru yang punya emisi lebih rendah daripada mobil-mobil konvensional, yaitu mobil yang pakai bahan bakar bensin atau solar. Kalau ada yang tertarik baca, gue taruh linknya di kolom deskripsi, cek aja. Jadi di video ini gue mau cerita pengalaman gue soal jadi penulis bersama di artikel jurnal. Jadi waktu April 2019 itu ada konferensi dari EAA-ERE atau the East Asian Resource Economics Association. Gue lupa kepanjangan pastinya, ntar gue tulis di sini kali ya. Di sini. Jadi di konferensi itu gue presentasi literature review dan progres penelitian gue sih sebenarnya. Tahun lalu itu pembimbing gue kayak nugasin minta gue untuk presentasi kemajuan penelitian sampai April 2019 kemarin itu di EAA-ERE itu. Kalau misalkan ya seperti namanya, itu isinya kayak kumpulan peneliti-peneliti yang kerjaannya berhubungan sama resource economics di Asia Timur sebenarnya. Cuman belakangan cakupannya meluas sampai Asia Tenggara juga. Jadi banyak ada orang-orang Malaysia, kemarin gue ketemu orang-orang dari Thailand juga. Untuk mahasiswa S3 sendiri, presentasi tinjauan pustaka sampai kemajuan penelitian di konferensi itu tuh kayak kalau anak S2, kolokium, atau anak S1 itu relevansinya sama seminar proposal. Ikutan konferensi itu sebenarnya tujuannya sama kayak kolokium atau seminar proposal, itu buat minta atau nyari sih sebenarnya. Nyari input dari orang lain, terutama terkait sama sudut pandang si peneliti ke masalah yang dipresentasikan, entah itu metode, entah itu tinjauan pustaka, misalkan ada yang masih kurang di cover, atau misalkan tujuannya agak aneh, atau ada orang-orang dengan perspektif lain yang bisa ngasih masukan-masukan positif buat tinjauan pustaka atau metodologinya. Karena kebanyakan waktu untuk penelitian S3 itu ya sendiri soalnya. Jadi nulis sendiri, nyari pustaka sendiri, nyari metodologi sendiri, ya paling banter bimbingan sama satu orang atau dua orang lah maksimal. Tapi kalau misalkan kita presentasi di konferensi misalkan, itu jadi banyak orang yang nonton, banyak orang yang bisa ngasih input, walaupun ujung-ujungnya biasanya input yang berharganya paling cuma 1 atau 2 gitu kan. Tapi lumayan daripada nggak ada. Konferensi itu topiknya biasanya luas, tapi ada aja penelitian-penelitian atau topik-topik presentasi yang biasanya menarik buat kita, terutama kayak gua gitu kan. Yang disiplinnya bukan macam-macam sih, tapi multidisiplin. Karena gua waktu S1 gua kehutanan, terus S2 itu gua bisnis. Sekarang gue ngambil kayak macam kebijakan lingkungan, kayak gitu deh. Jadi semua yang ada kaitannya sama ekonomi, lingkungan, atau kehutanan, itu bisa jadi ririsan sama interest gue. Nah, ada satu presentasi dari anak Tokyo University, namanya Yu Sunbin. Jadi waktu gue liat presentasi dia, presentasinya sih oke, cuman kok ada kayak yang kurang gitu. Jadi dia dapat data, dia olah data, terus pas presentasi hasilnya, terus gue yang, udah hasilnya gitu doang. Terus dia yang, iya hasilnya gini doang. Terus akhirnya gue kasih masukan dikit tapi nggak banyak, soalnya kan abis presentasi itu waktu tanya jawabnya cuma sekitar 5-7 menitan gitu. Nah abis presentasi malamnya itu ada sesi makan malam. Biasanya kalau konferensi, sesi makan malam itu biasanya di mana orang-orang saling ngobrol terus ngelanjutin omongannya yang kalau misalkan pas lagi presentasi, atau misalkan ada input-input yang belum disampaikan. Nah di sesi makan malam itu dia kemudian follow up lagi pertanyaan gue. Terus akhirnya kita ngobrol, terus gue nanya, dia respon, dia nanya, gue respon, tektokan gitu. Terus kemudian dia ngajakin, ya udah kalau gitu lo mau ikutan jadi penulis tambahan nggak gitu kan katanya. Ya gue seneng dong, opini gue dianggap berharga gitu, mau dimasukin ke jurnal artikel walaupun cuma numpang tenar.
konferensi ini tuh sebenarnya kayak konferensi pertama konferensi kedua gue setelah gue mulai S3. Konferensi pertama itu di Bogor, jadi gue sempat balik di tahun 2018. Itu cuma poster presentation, jadi diskusinya nggak banyak, gue juga nggak banyak ditanya, gue juga nggak banyak nanya waktu itu. Nah yang kedua ini di Beijing, gue jadi punya banyak kesempatan buat interaksi sama peserta juga. Soalnya dulu biasanya kalau gue ikutan konferensi waktu S1 gitu kan, tuh biasanya jadi panitia. Jadi untuk artikel jurnal nih, kenapa sih sebenarnya dia butuh penulis tambahan? Jadi kalau misalkan di video gue yang sebelumnya, yang pernah gue omongin soal artikel jurnal itu kayak obrolan antar peneliti gitu kan. Nah biasanya peneliti utama yang namanya ditulis paling pertama, itu biasanya yang punya data, yang korespondensi, orang paling sibuk lah pokoknya. Tapi biasanya kalau misalkan hal yang mau dibahas itu agak luas gitu kan, agak multidisiplin, contohnya kayak perubahan iklim, itu lo nggak bisa kalau misalkan dari segi ekonomi aja, karena lo harus nyentuh lingkungan juga, harus nyentuh emisi juga, harus nyentuh kebijakan juga, harus nyentuh sosial juga kadang. Nah untuk topik-topik kayak gini biasanya penulisnya lebih banyak, karena orang yang ngerti masing-masing topiknya itu juga banyak. Kalau buat urutan nama biasanya penulis utama sih yang nentuin, karena dia yang biasanya lebih banyak tahu kontribusi kan, kayak si A nyumbangin banyak, si B cuma numpang tenar doang kayak gua gitu kan. Terus jadi penulis bersama itu keuntungannya apaan? Ya anggap aja nambah-nambah portfolio gitu kan. Jadi pas orang buka Google Scholar gitu kan, terus ngetik nama gue Faris Salman gitu kan, ada keluar penelitian-penelitian yang gue pernah ikutan. Jadi bukan cuma penelitian S1 sama S2 gue doang, tapi ada tambahan nih sekarang, ada 3 seenggaknya. Selain itu jadi penulis bersama juga bisa buat latihan nulis, terus kemudian kenal topik-topik lain. Soalnya ketika lo diajak nulis bersama terus dikasih draft nih gitu kan, terus lo baca, terus lo yang kayak oh ini gue belum pernah baca sama sekali gitu kan. Kalau gue sih kemarin pas dikasih draft itu, gue baru pertama kali tahu ada yang namanya Jevons Paradox. Untuk Jevons Paradox apa itu Google sendiri lah ya, atau baca artikelnya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat lo untuk nulis bareng artikel jurnal, gue rasa sih ikutan aja. Nggak rugi kok, kalau lo ada waktu tapi ya. Apalagi buat lo mahasiswa S3, penelitian sendirian itu ngebosenin soalnya, asli sumpah. Apalagi lumayan buat networking juga, buat kenal sama orang gitu kan. Jadi segitu dulu dari gue. Kalau misalkan lo suka sama video ini, klik like. Kalau misalkan lo suka sama video-video yang gue sampein di channel ini, jangan lupa subscribe. Kalau lo ada usulan atau topik yang lo pengen gue omongin di channel ini, atau gue bikinin videonya, tulis di kolom komentar. Gue Faris, dan salam.